Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir dengan basis research base dengan output jurnal ilmiah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri dengan nama saya Sumartina, NIM 1908-3206 dari Universitas Merdeka Malang. Selanjutnya, saya Musema dari 1942 nomor 6 dari Universitas. Saya Nurul Faika, NIM 194220001 dari Universitas. Saya Trigi Andre, NIM 2019-0009 dari Universitas Madura. Saya Abdul Aziz, NIM 199 pertama kami akan membahas template jurnal yang kami gunakan dari JTSI. Judul naskah publikasi dalam bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris, 1 pendahuluan, 2 metode penelitian, ada subbab. Dalam template jurnal ini menjelaskan aturan dalam penamaan gambar, tabel, dan rumus, 3 hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih jika ada. Daftar pustaka dalam template ini juga menjelaskan cara menulis daftar pustaka. Selanjutnya, kami akan membahas jurnal yang telah kami susun dengan judul Perbandingan Model SARIMAX dengan Model LSTM dalam memprediksi jumlah wisatawan asing yang datang ke Candi Borobudur. Berikut adalah nama penulis, program studi, dan emailnya. Selanjutnya, abstrak. Candi Borobudur merupakan candi yang dibangun kira-kira pada abad ke-8 pada masa pemerintahan Sailendra. Adalah salah satu candi yang banyak dikunjungi wisatawan karena objek wisata Candi Borobudur tidak hanya menyimpan nilai-nilai religius, tetapi juga memiliki daya tarik keindahan alamnya, karena letaknya dikelilingi gunung-gunung yang menjulang tinggi. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan devisa negara. Dalam penelitian ini akan memprediksi jumlah kedatangan wisatawan asing yang datang ke Candi Borobudur dengan menggunakan model SARIMAX dan model LSTM. Mengingat bahwa kedatangan wisatawan tidak selalu linear. Data yang digunakan adalah data hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. Data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data in sample dan data out sample. Data in sample terdiri dari 156 observasi dan data out sample terdiri dari 12 observasi. Pemilihan model terbaik menggunakan kriteria out sample. Kriteria out sample yang digunakan RMSE dan MSE. Dari kedua model tersebut, model SARIMAX adalah model terbaik dengan nilai RMSE dan MSE paling kecil, yaitu RMSE sebesar 15.159 dan MSE sebesar 2,310. Dengan kata kunci SARIMAX, LSTM, RMSE, MSE, pariwisata. Dan ada juga abstrak dalam bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Borobudur yang dibangun kira-kira pada abad 8 pada masa pemerintahan Sailendra yang banyak dikunjungi wisatawan. Objek wisata Candi Borobudur tidak hanya menyimpan nilai-nilai religius, juga keindahan alamnya yang dimana letaknya dikelilingi gunung-gunung yang menjulang tinggi, juga menyimpan peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai sumber penerimaan devisa maupun penciptaan lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Coba pada tahun 2003 menyatakan bahwa peramalan memegang peranan penting dalam perencanaan wisata akan sangat mudah apabila perubahan permintaan dapat diprediksi dari data-data masa lalu. Coba pada tahun 2009 menerapkan 3 model ARMA berbasis univariat dan mendapati bahwa model berbasis ARMA tampil sangat baik dalam beberapa kasus, besarnya rata-rata kesalahan absolut lebih rendah dari 2%. Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam peramalan jumlah wisatawan asing
Tidak ada jaminan metode linear lebih baik dari metode non-linear. Metode yang digunakan adalah SARIMAC dan LSTM. Pada SARIMAC, model persamaan matematisnya diasumsikan fungsi linear dari pengamatan masa lalu dan random error. Sedangkan LSTM, peramalan didasarkan dari tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh prediksi, yang mana semakin kecil tingkat kesalahan yang dihasilkan, maka semakin tepat sebuah metode dalam memprediksi perhitungan tingkat kesalahan tersebut. Dalam pemodelan ini akan dilakukan dua metode yang berbeda, yaitu model SARIMAC dan LSTM. Kedua metode ini akan dicari model terbaik guna untuk mengetahui hasil peramalan yang paling akurat dari kedua metode tersebut. Sekian dari saya. Oke, Jana jelasin tentang landasan teori dari penelitian kami. Jadi pertama, gambaran umum Candi Borobudur. Kita sudah tahu bahwasanya Candi Borobudur itu sangat terkenal dan terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jika secara geografis, Candi Borobudur ini dikelilingi oleh Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Sumbing di sebelah utara, dan Pegunungan Menoreh di sebelah selatan, serta terletak di antara Sungai Progo dan Elo. Dan menurut legenda, candi ini didirikan oleh arsitektur Gunadarma, namun secara historis belum diketahui. Dan jika berdasarkan interpretasi prasasti Kerangka tahun 824 dan prasasti Sri Kawulanan 822, pendiri candi ini itu di masa dinasti Selendra, dan Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Selanjutnya ini model SARIMAC. Jadi sebelum kita mengetahui tentang model SARIMAC, kita harus tahu tentang time series atau daerah waktu, di mana time series itu adalah serangkaian observasi yang berurutan berdasarkan waktu atau khususnya interval yang sama. Lalu di sini ada stasionaritas data. Maksudnya, data bersifat stasioner apabila varian, rata-rata, dan autocorrelation-nya itu bersifat konstan dari waktu ke waktu. Dan untuk pengujiannya, kita menggunakan Augmented Decay Value Test atau ADV Test. Dengan pernyataan seperti ini, H0 data tidak stasioner, H1 data stasioner. Jika H0 ditolak, H0 itu ditolak jika nilai ADV Test kurang dari critical value dengan taraf signifikan A sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya, nah di sini kita menggunakan SARIMAC. Kenapa? Karena dari data yang kita miliki itu bentuknya itu membentuk season atau musiman. Jadi kita awalnya menggunakan ARIMAX, tapi dengan tambahan unsur musiman atau season, jadilah seasonal ARIMAX. Dengan model umumnya seperti ini. Dan untuk pemodelannya, di sini kita menggunakan auto ARIMA. Jadi, ia bekerja dengan melakukan tes differencing untuk menentukan urutan differencing D, lalu memasang model rentang start P, max P, start Q yang ditentukan max Q. Lalu, untuk menemukan model terbaik atau ARIMA itu otomatis mengoptimalkan untuk informasi creation dan mengembalikan SARIMAC yang meminimalkan nilainya. Selanjutnya kita itu menggunakan model LSTM atau Long Short Term Memory, di mana model ini salah satu dari jenis RNN. Dia itu menyimpan mana saja data yang perlu disimpan dan membuang data yang akan dibuang. Jadi dia bentuknya seperti jaringan berikut ini gambarnya. Jadi dia mampu menghubungkan informasi sebelumnya dengan informasi selanjutnya. Dan keefektifan untuk menyimpan informasi yang panjang ini sangat diperlukan untuk data time series. Dan untuk akurasinya itu kita menggunakan RMSE, di mana rumusnya seperti ini. Jadi semakin kecil nilai RMSE yang kita miliki, maka model kita itu semakin bagus. Selanjutnya kita juga menggunakan matriksnya itu MSE atau Mean Squared Error, dan rumusnya seperti ini. Terima kasih. 3. Metodologi penelitian. 3.1 Dataset. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Statistik Provinsi Kabupaten Magelang. Variabel yang akan diteliti adalah jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Candi Borobudur pada tiap-tiap bulan dari Januari 2008 sampai bulan Desember 2020. 3.2 Metode analisis. Pada penelitian ini dengan dua metode ramah, itu menggunakan metode SARIMAC dan menggunakan metode STM.
Dan akurasi hasil peramalan dari masing-masing metode akan dibandingkan. Ada pun analisis sebagai berikut. A. Membagi dua bagian, yaitu in-sample dan out-sample data. In-sample yang digunakan sebanyak 156 data, sedangkan out-sample 12 dalam pemodelan akan digunakan in-sample. B. Stationaritas dengan ADF test. C. Membangun model Sarimak. D. Meredaksi model Sarimak. E. Menghitung RSV error dan MSE error pada model Sarimak. F. Kita perlu membuat objek time series skenario sebelum menggunakan metode LSTM. G. Tes data LSTM production. H. Menghitung nilai RF error dan MS error untuk menjadi modelan terbaik. I. Meramalkan jumlah wisatawan asing ke Candi Borobudur menggunakan metode bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 Deskriptif jumlah pengunjung asing ke Candi Borobudur tahun 2008 sampai dengan 2020. Tabel 1, statistika deskriptif gambaran umum mengenai jumlah pengunjung asing ke Candi Borobudur tahun 2008 sampai dengan 2020. Gambar 3, jumlah pengunjung asing ke Candi Borobudur setiap bulan dari tahun 2008 sampai dengan 2020. 4.2 Model Sarimax. Dalam penentuan model Sarimax, data yang akan digunakan adalah data in sample. Pertama-tama dilakukan pengecekan apakah data stasioner atau non-stasioner. Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa data tidak stasioner. Gambar 6 menunjukkan bahwa data secara tren menunjukkan kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan karena tahun 2020 adanya COVID-19, namun juga mempunyai pola musiman berulang. Selanjutnya, menghitung seasonal Sarimax untuk mengetahui model terbaik untuk memprediksi model Sarimax dengan menggunakan model Sarimax agar data stasioner. Tabel 2 menunjukkan model Sarimax terbaik, yaitu 200 dengan nilai PDQ huruf kecil, 301 nilai PDQ huruf besar, dan 12 nilai S. 4.3 Metode LSTM. Model yang digunakan yaitu model fit untuk membuat prediksi data baru dengan fungsi predict generator dengan generator epoch 20. 4.4 Perbandingan model Sarimax dengan model LSTM. Gambar 9 menunjukkan bahwa plot data aktual 2020 dengan hasil peramalan dari data in sample dengan model Sarimax 200, 301, 12 dan model STM dengan epoch 20. Dapat disimpulkan bahwa model Sarimax adalah model terbaik dari hasil kriteria kebaikan out sample dengan model A5 RMS error 15.159, MS error 2,310, model STM RMS error 15.512, MSE error 2,4064. 4.5 Peramalan jumlah kedatangan wisatawan asing yang datang ke Candi Borobudur. Metode yang cukup baik untuk meramalkan jumlah kedatangan wisatawan asing ke Candi Borobudur adalah model Sarimax. Berikut adalah hasilnya, yaitu pada bulan Januari 2021 sampai Desember 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Dari beberapa pembahasan dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasanya poin pertama, model Sarimax yang digunakan dalam peramalan jumlah wisatawan asing yang datang ke Candi Borobudur 200 nilai PDQ kecil, 301 nilai PDQ besar, S-nya 12 dengan nilai RMSE-nya sebesar 15.199 dan MSE-nya sebesar 2,3. Poin kedua, model STM dengan generator epoch 20, nilai RMSE-nya 15.512 dan MSE-nya sebesar 2,4. Nah, poin ketiga, model terbaik untuk meramalkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Candi Borobudur ini menggunakan metode Sarimax karena nilai RMSE-nya ini lebih kecil daripada nilai RMSE model LSTM. Selanjutnya saran, penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan input lainnya guna untuk bahan pembanding antara LSTM dengan input hasil pemodelan Sarimax. Selanjutnya daftar pusaka. Berikut kami tampilkan sumber-sumber yang kami jadikan referensi dalam penyusunan jurnal ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.